sampai bilang lagi ke akangnya. Iya, Aku ngomong astaga. gini, biar tahu kenapa teteh ngomong gini, karena kemarin kan adalah kata-kata bunda yang jadi gak enak ke aku gitu loh. Neng Dae, kalau aku mau intinya, terus misalnya si bapak ada kasih duit, jangan lupa Bang Raja kasih juga, bilang kayak gitu. Cuman kan pasti ketemu kalau lagi di Inilah bukti rekaman berisi informasi tentang hubungan gelap komedian Sule dan seorang wanita yang diduga bernama Rizka Rose. Pada video yang dibocorkan Natalie Holscher lewat Instastory-nya, tampak terekam suara seorang pria yang tengah memberitahu Natalie jika ada seorang wanita yang tengah menjalin hubungan terlarang dengan suaminya Sule. gitu. Bang Raja tuh pernah bilang ini, Senah, Neng mau nggak sama si bapak, bilang gitu. Bilang Ayah, gitu. Kakek diam dong. Maksudnya apa Bang? OS itu kalau lagi SOS tadi itu selalu hindar pokoknya gimana caranya, hindar aja, takut gitu loh, takut dia iseng atau apa gitu kan. Soalnya kan tahu ya, pas kalian lagi ke Singapura itu dia nelpon malam-malam jam 12 malam. Kata teteh kan, teteh yang saya ngomong dia kan awalnya emang udah nggak ada karena handphone teteh juga ganti. Halo, Iya. kemana wae Senah? Katanya bilang kemana aja Senah gitu. Kemana wae katanya ganti nomor, mau itu beja-beja, nggak bilang-bilang. Iya. Jadi gitu. Kata gimana bunda sih apa lagi pada di Singapura, makanya orang nelfon di dunia itu. Sosok perempuan yang dimaksud tampaknya mengarah pada Rizka Rose, finalis sebuah ajang pencarian bakat di sebuah televisi. Pada postingan lainnya, Natalie bahkan terang-terangan mengaku sambungan WhatsApp-nya telah diblok wanita yang belakangan diketahui sudah lama bekerja di Sule Production. Enggak, saya udah gak ada komunikasi sama dua-duanya. Saya ya kalau dianggap kecewa ya, karena mereka yang ribut, saya yang jadi bangkrut gitu. Jadi kenal Kang Sule itu baru tahun lalu waktu itu diajakin main ini apa web seriesnya Entis Raya Jagong. Baru sih kenalnya, iya hubungannya baik. Ya aku juga anggapnya dia kan rekan kerja, malah lebih kayak ke bos ya, dia bos saya gitu. Ya santai aja lah, karena maksudnya kan gak ada apa-apa. Lagian memang benar-benar saya nggak ada selingkuh sama Kang Sule gitu. Jadi ya udahlah, dibawa santai aja gitu. Biarin, makanya nanti waktu yang menjawab. Lagian kan apa yang dilihat, apa yang didengar belum tentu itu kebenarannya. Terkuaknya fakta baru seputar dugaan perselingkuhan Sule dengan Rizka Rose seolah menjawab teka-teki seputar musabab mengapa kemudian Natalie memilih bercerai dari Sule. Padahal sebelumnya, baik saat sebelum sidang maupun usai sidang, baik Natalie maupun Sule mengaku akan menutup rapat rahasia apa yang menyebabkan mereka harus berpisah. Ada, cuma aku nggak bisa ceritain ke kalian karena aku nggak mau menjatuhkan orang. Pokoknya ada sesuatu yang nggak perlu aku disebutin di sini karena ya ini privasi lah. Kita baik-baik aja tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan kalau ada yang bertanya apa dong masalahnya, ya cukuplah. Cukup aku, dia dan Tuhan yang tahu. Udah cukup segitu aja. Nggak perlu kita kasih tahu gimana atau kita kasih tahu kebaikan saya atau apapun. Udah ngalir aja sama, nggak apa-apa. Untuk yang hujat Putri, tolonglah di stop ya. Karena bukan seluruhnya itu salah Putri. Walaupun Putri juga ada kesalahan, tapi dia udah minta maaf. Yang jelas, semua itu salahku. Artinya kalau ada yang menghujat, jangan hujat Natalie, jangan hujat Putri, tapi hujat saya. Ya. Kalau misalkan aku kan untuk Putri Delina ini hanya mengklarifikasi, kalian juga tahu ya. Jadi aku mengklarifikasi, nggak ada menyudutkan untuk satu sama lain. Intinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan bersama. Tak terima namanya diseret-seret sebagai orang ketiga di balik perceraian Sule dan Natalie, pemilik nama Rizka Rosiana ini pun akhirnya buka suara. Kepada tim kami, Rizka mengaku tak punya hubungan spesial dengan Sule. Ya, pokoknya aku tegasin ya, aku sama Kang Sule itu nggak ada hubungan apapun.
aku sama Kang Sule hubungannya hanya sebatas teman kerja. Ya, kemarin kan di situ ada video rekaman ya, telepon. Di situ juga aku nggak ada ya bilang kalau aku selingkuh sama Kang Sule, nggak ada loh. Terus kalau emang Natali ada firasat atau apa kalau dulu aku selingkuhannya, ya kenapa harus menggiring opini, kenapa nggak ngajak ngobrol aja bertiga, ngobrol bareng-bareng gitu, duduk bareng-bareng, ngobrolin baik-baik, nggak harus yang menggiring opini yang jadinya kan netizen itu ngehujatnya habis-habisan. Iya, kalau keluarga yang jelas ya pasti sedih banget ya, sedih banget. Terus ya mereka juga ngasih support, tetap semangat. Pokoknya jangan pernah, karena kan netizen ini parah ya obrolannya, nggak usah lah dengerin netizen. Pokoknya percaya sama Allah, pasti nanti juga suatu saat bakal terbukti. Bahkan sejak namanya mencuat di publik, ia sempat berusaha menghubungi Natali, tapi istri Sule itu tak menggubrisnya. Bahkan Rizka mengaku sudah menghubungi Sule langsung. Sang komedian bahkan telah meminta maaf karena namanya ikut terseret dalam pusara kisruh Bahtera Sule dan Natali. Ada sih nanya maksudnya apa Bun, gitu aja. Terus saya juga ada nanya Kang Sule, Kang ini maksudnya apa, kenapa saya jadi dibawa-bawa. Terus Kang Sule juga telepon minta maaf katanya karena jadi keseret ya, jadi dituduh perselingkuhan. Terus ya Kang Sule juga pesennya ya udah katanya yang kuat, nanti juga ya orang juga bakal lihat sih nanti ke depannya saya sama Kang Sule apa enggak. Iya, ya menjaga lah ya, jangan sampai nanti timbul, makanya kenapa saya menjaga, kadang kan orang ngelihatnya padahal cuma ngapain, dikiranya ada hubungan, jagalah, karena kan yang namanya udah punya pasangan ya, jangan sampai deket lah, harus ada batasan. Enggak, kalau dibilang itu pencemaran nama baik iya ya UU ITE, tapi kan kalau kita mau laporan juga buat apalah gitu. Kalau saya sih di sini nggak akan membuktikan apa-apa, biar nanti waktu yang menjawab. Sebagai salah satu karyawan di Sule Production, hubungan Rizka sendiri dengan Natali cukup dekat. Bahkan video-video kebersamaannya dengan Natali mulai tersebar di akun TikTok. Gak bisa nyium dan gak ada rasa. Belum tentu itu COVID. Bisa saja cuma dianggap teman. Oh, dua-dua. Sakit sekali everybody. baik-baik lagi ya kayak biasanya gitu, karena kan kita kan kenalnya baik-baik ya, pengennya terus baik-baik gitu. Makanya kalau emang masih ada yang mengganjal, ayo kita ketemu bareng-bareng, duduk bertiga, ngobrol bareng, jangan kirim opini-opini lagi lah gitu kan. Sayang ya, itu juga pencemaran nama baik buat saya.